12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli, dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema 8 perhiasan yang menyelamatkan hidup. Ini Masya Allah kita lanjutkan lagi nih ya. Dari pembahasan kita yang tadi, selain kewajiban sholat merupakan cara kita agar kita selamat dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi ya. Tapi ternyata ada juga nih perhiasan yang bisa kita amalkan untuk menyelamatkan sholat kita. Karena ternyata banyak banget orang yang sholat tapi nggak selamat di sholatnya. Nah ini nauzubillah min zalik. Nah Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya ya. Perhiasan apa nih yang bisa menyelamatkan kita dari yang namanya ibadah kita Ustadz? Coba tanya saya, kenapa Ustaz kalau salat cepat? Kenapa Ustadz kalau sholat cepat? Salat cepat kan? Enggak cepat-cepat banget, maksudnya Nah, termasuk iya, kategori yang lumayan kategori cepat. Iya. Mau tahu? Supaya ketika aku mau digoda setan, saya sudah ruku. Oh. Pada malam aku bangkit lagi. Jadi telat setannya. Setannya siapa itu? Nah, Dari bangsa jin apa maksudnya? izin Ustaz Air, Ustaz Sam. Baik, berbicara tentang perhiasan. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memperbaiki, sesuatu yang luar biasa. Menambah kebaikannya, menambah keindahannya. Itulah namanya perhiasan. Cukup ini aja, tapi karena dia tambah perhiasan lagi, tambah bagus. Masya Allah. Pecinya bagus Ustaz Air. Mohon maaf Ustaz Air, kayaknya Mas Parli kopiannya lebih bagus. Iya. Karena ada perhiasannya. Kan ada hadiah ini. Kalau itu Jangan kan diomongin ya Allah. Kan ada perhiasannya. Ada bunga-bunganya. Jadi itu bentuk perhiasan. Menambah keindahan. Maka kalau bertanya perhiasan ibadah itu apa? Perhiasan ibadah adalah khusyuk. Ketika orang khusyuk itu menambah ketenangan, menambah konsentrasi. Menambah kenikmatan daripada ibadah itu sendiri. Karena dengan salat yang khusyuk itu menghindarkan ketergesa-gesaan, menghindarkan kesalahan, menghindarkan yang namanya gangguan, maka khusyuklah. Khusyuklah. Kalau berbicara tentang khusyuk memang susah untuk digambarkan ya. Yang jelas kalau ciri khusyuk itu tenang. praktek. Contoh, khusyuk. Allahu Akbar. Ketak tuk tuk ting ting, di mana dia sini tadi taruh ituannya di mana ya? Ustaz tahu nggak tadi saya lihat ini nggak kunci mobil saya. Oh ini lagi khusyuk benar. Khusyuk. Khusyuk. Itu khusyuk. Iya iya iya. Tidak Tadi ada tahu. gangguan. Iya benar benar benar. Maka untuk mengendalikan diri dari sesuatu yang merusak ibadah kita, selesaikan urusan. Oh. Pergilah ke toilet kalau memang mau buang hajat. Karena kalau tidak, Anda tidak mendapatkan ketenangan. Bener banget itu. Nah, Anda tidak. Jadi hindarkan sesuatu yang menggelisahkan, yang membahayakan, yang menghilangkan konsentrasi. Semuanya urus selesaiin, aman. Ya, udah. Makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan baca surah Al-Ikhlas dulu, baru takbir. Kemudian berikutnya, mohon maaf, untuk menikmati sholat, jangan telat. Jangan telat, cepat. Sehingga engkau menikmati sholat. Kalau terburu-buru, aduh, nggak usah lari. Udah komat, lari. Nggak usah, santai aja. Nggak usah, lebih baik kamu masbuk daripada engkau ngos-ngosan. Ini kayaknya bukan ngos-ngosan deh kalau ini. Iya. Kenapa ada masalah? Ngis-ngisan kayaknya kebanyakan. Ngos-ngosan gak gitu-gitu. Jadi untuk menghindarkan, untuk merasakan ketenangan, hindarkan sesuatu yang menggelisahkan untuk supaya kita menikmati, jangan tergesa-gesa. Makanya bersegera untuk tempat sholat. Kalau perlu salat sunat qabliyah. Kalau perlu salat sunat tahiyatul masjid. Kalau perlu ngaji dulu, zikir dulu sebelum salat. Itu kan kita mendapatkan kenikmatan sholat itu sendiri. Betapa indahnya sholat. Kalau cuma sekedar hanya ya udah sholat, udah selesai. Itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi ingat,
keindahan sholat itu akan kau rasakan ketika engkau khusyuk di dalam sholatmu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi indah sholatnya. Indah. Nah kita lanjut lagi nih ya ke perhiasan yang nomor 7. Apa Dan itu? ini nggak gampang. Apa itu? Karena berbicara masalah tentang kesempurnaan. Waduh, mencapai titik ini butuh perjuangan. Apa sih? Tentang ihsan. Waduh, Masya Allah ya. Kita bicara masalah tentang ihsan ini berarti perjuangannya juga harus banyak. Nah Ustadz Syam mohon izin, kira-kira perhiasan apa yang harus kita miliki untuk setiap muslim ini agar kita bisa mendapat yang namanya titik ihsan ini, sifat Masya Allah. ihsan ini. Masya Allah. Tafadhol Ustadz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan, pernah disampaikan bahwa ihsan itu beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Makanya kebaikan dalam Al-Quran banyak juga disebut dengan keihsanan. Contoh berbuat baik kepada orang tua. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ada ihsana di situ. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kita anak diminta berbuat ihsan kepada orang tua. Kan baik itu bahasa Arabnya banyak. Ada ma'ruf, baik juga artinya. Thayyib juga baik juga artinya. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan yang halal lagi baik. Ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan yang baik, baik juga artinya. Saleh juga artinya adalah baik. Khair, ya. Apa kabar? Kaifa haluk? Khair, ya baik. Alhamdulillah baik juga artinya. Tapi ada hasan, ay ihsan. Ya wabil walidaini ihsana. Bukan berbuat ma'ruf lah kepada orang tua atau berbuat khair lah kepada orang tua atau berbuat saleh lah kepada orang tua, tapi berbuat ihsan lah kepada orang tua. Artinya kebaikan kita kepada orang tua itu Allah yang nilai. Allah yang menilai dan Allah yang menyaksikan kita ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kok harus berbuat ihsan kepada orang tua? Karena tidak semua orang tua baik. Kalau orang tua kita baik, kita gampang sekali berbuat baik, membalas kebaikan orang tua. Kalau orang tua kita lihat, kita tahu bahwa orang tua saya setengah mati supaya saya bisa sekolah. Orang tua saya baik sekali sama saya. Orang tua saya sabar sekali sama saya. Insya Allah kita gampang, mudah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi di antara anak-anak yang lahir di dunia, ada juga yang orang tuanya tidak pernah mendidiknya. Ada juga yang orang tuanya tidak pernah merawatnya. Bahkan ada anak yang dibuang di tempat sampah oleh orang tuanya. Subhanallah. Maka kata Al-Quran, tetap engkau berbuat baik kepada orang tua yang seperti ini. Seakan-akan engkau berbuat ihsan. Apa itu? Kebaikan saya hanya Allah yang menilainya. Saya berbuat baik karena Allah yang memerintahkan saya. Saya berbuat baik karena Allah yang menyuruh saya. Maka tidak ada lagi perasaan dendam terhadap orang tua yang tidak merawat anak-anaknya. Maka subhanallah, kata Al-Quran dalam surah Ar-Rahman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah suatu keisanan, bukankah suatu kebaikan itu pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang paling utama adalah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita setelah kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan yang paling indah yang akan kita rasakan nanti. Maka teman-teman sekalian, ketika kita berbuat baik disebutkan bahwasanya perhiasannya suatu ibadah, perhiasannya suatu kebaikan adalah rasa ihsan yang kita rasakan. Oh, saya berbuat ini karena Allah lihat saya sedekah Allah lihat saya. Maka kita tidak butuh lagi dilihat sama orang. Ya, kalau sudah ada perasaan ihsan, udah dihiasi ibadah kita dengan ihsan, kita sedekah langsung Allah nyaksiin saya nih. Kita dizolimi sama orang, tidak butuh lagi kita dendam. Kenapa? Allah lihat kok saya dizolimi, Allah lihat kok usaha saya, Allah tahu kok saya udah berusaha maksimal, maka ibadah itu akan terasa sempurna dan bahagia insya Allah. Masya Allah, ini makin gak sabar nih kita nih dengar 7 ini ke-8-nya nih, katanya ini berhubungan juga dengan mengamalkan apa perhiasan-perhiasan tadi yang sebelumnya. Mohon izin nih, guru kita Ustadz Ayer kembali menjelaskan, silakan Ustadz. Iya. Puncaknya ini, makanya bikin orang yang di rumah udah nunggu nih. Iya baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Bagaimana puncak dari yang ke-8 ini adalah seorang bisa melakukan sikap merasa rendah itu tadi. Karena banyak orang yang tidak memahami tentang posisinya. Apalagi kalau dia sebagai penuntut ilmu, apabila dia belajar. Ada ungkapan yang masyhur dari Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau katakan, al-adab qabla al-ilm. Adab dulu sebelum ilmu.
Ini dia yang kadang-kadang banyak dari kita yang maaf gitu ya. Belajar nggak tahu huruf alif itu lurus, ba itu seperti apa. Sekarang setelah dia jadi orang besar katakan, dia remehkan guru-gurunya. Padahal Musa alaihissalam tatkala dia mengatakan, Ana, Bani Israel tanya kepadanya, Man a'lamun nas, siapa orang yang paling mengerti di antara kita? Ana, jawab Musa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan Nabi Musa belajar kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena ada orang yang lebih faham daripada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diuji dengan kesabaran yang gagal dalam 3 kali ujiannya. Nabi Musa baru tahu. Di situ dikatakan bahwa dia tidak bisa berlaku sabar. Ada adab yang harus kita miliki. Nabi Musa tatkala dia katakan anak, bukan dia tidak beradab. Karena memang saat itu dia tahu, rasanya dia yang paling faham tentang segala hal saat itu. Dengan 5 alasan, dia seorang nabi. Tidak ada nabi yang bodoh. Dia bukan cuma nabi, dia seorang rasul. Bahkan bukan cuma seorang rasul, dia ulul azmi minar rusul. Bahkan dia bukan cuma seorang ulul azmi, kalimur rahman. Rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah. Bahkan dia pemilik suhuf dan kitab. Yang lain punya suhuf, tidak punya kitab. Yang lain punya kitab, tidak punya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia punya suhuf, dia punya kitab. 5 alasan, tapi Allah didik dia untuk belajar kepada Khadir alaihi salam. Apa maksudnya? Adab ya ikhwan. Adab ya ikhwan. Sekarang banyak orang itu masih berstatus anggur, tapi sudah buru-buru jadi kismis. Oh, Masya Allah. Padahal ada kaidah mengatakan inaban qabla an takun zabiban. Jadilah anggur sebelum kau jadi kismis. Ada tahapannya, ada adabnya. Jangan seperti layaknya seorang mufti, padahal baru belajar kemarin. Ibarat orang main silat, baru 1-2 jurus. Benar. Semua orang udah ditantangin ribut. Justru orang yang master itu, dia paham bagaimana dia berjalan. Dari mana ada serangan dia bisa melakukan sebuah siaga. Seperti siaga itu. dia. Tapi kalau orang sudah jalannya, kalau bisa enggak menapak tanah. Enggak napak tanah bang. Terbang dong berarti. Genderuwo. Maka itu bukanlah ahlul ilm. Itu adalah orang yang belagu, petantang, petenteng. Adab ya ikhwan, adab. Adibu auladakum. Ajarkan adab kepada anak-anak kita. Hari ini masih banyak yang tidak terkategori sebagai dalam tanda kutip muslim. Laisa minna kata Rasulullah, bukan golongan kami. Man lam ya'rif haqqa kabirina. Yang tidak tahu hak orang-orang yang lebih tua di antara kami, walam yarham saghirana, dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda di antara Masya kami. Allah, makanya kalau baru baca 1 kitab, nggak usah belagu katanya gitu ya. Betul. Kalau bisa baca ribuan kitab baru gitu, nggak jadi belagu malahan. Jadi belagu Ini Masya malah. Allah luar biasa. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya, ternyata poin-poin tadi yang kita diajarkan oleh guru-guru kita tadi ini, yang ke-6 itu adalah merasa rendah ya, adalah perhiasan bagi kita nih sebagai pelajar nih, orang yang selalu belajar sampai kita mati gitu ya. Yang ke-7 adalah meninggalkan menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan, adalah perhiasan yang namanya ihsan. Dan yang ke-8 adalah khusyuk, adalah perhiasan sholat, dan ini sangat luar biasa sekali, perlu kita semuanya belajar untuk itu. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi. Dan juga nanti kita masih akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Iya.